Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 32 ayat 24 dan 25. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Di awal tahun yang baru ini kita masih saja bergumul melawan musuh besar seluruh dunia, yaitu virus corona beserta mutasinya yang konon kabarnya jauh lebih cepat menular. Jadi jalan yang panjang berliku, gelap, pekat, dan penuh lubang berbatu, terjal dan mendaki, mau tidak mau harus kita jalani. Hidup memang berat. Tetapi hidup tanpa pengharapan sejatinya bukanlah hidup. Oleh karena itu kita harus memulai tahun yang baru ini dengan suatu keyakinan bahwa kasih Allah akan selalu menyertai setiap langkah kita dalam menapaki hari-hari di tahun 2022 ini. Sejatinya tahun yang lalu merupakan tahun yang sangat berat untuk dijalani. Tetapi meskipun dengan susah payah, toh akhirnya dapat juga kita lalui dengan selamat. Sehingga saat ini kita berada di tahun yang baru. Hal ini tentu harus disyukuri dan sudah seyogyanya kita berterima kasih atas segala kebaikan Allah kepada kita. Berterima kasih. Dua kata sederhana ini sangat penting untuk dilakukan. Karena di dalamnya terkandung pengakuan bahwa kita sudah menerima kasih. Ya, sepanjang tahun yang lalu kita sudah menerima kasih kebaikan Allah. Dan oleh karena itulah kita harus berterima kasih kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi angkuh dan tidak tahu berterima kasih. Sehingga alih-alih diberkati Allah, kita justru ditimpa murkanya. Kisah kehidupan Hizkia menjadi pelajaran berharga bagi kita. Betapa pentingnya untuk berterima kasih kepada Allah atas segala kasih kebaikannya. Sebagaimana pernyataan di dalam teks yang menjadi menu sarapan kita hari ini. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 24 dan 25. Kisah yang lebih detail tentang Hizkia tercantum pada 2 Tawarikh pasal 29 sampai pasal 32 dan 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 20 yang diawali catatan indah sebagai berikut. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 dan 2. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia.
Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4 sampai 8. Catatan awal masa pemerintahan Hizkia sebagai Raja Yehuda bukan hanya indah, melainkan juga sangat mengagumkan. Namun semuanya berubah semenjak ia sakit dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Hizkia kemudian berubah menjadi angkuh dan tidak tahu berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Demikian kisahnya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 7. Hizkia sakit keras dan hampir mati. Tetapi oleh karena kebaikan Allah kepadanya, ia menjadi sembuh. Bahkan diperpanjang umurnya sampai 15 tahun. Kisah yang sangat dramatis ini alih-alih membuat Hizkia semakin dekat kepada Allah, justru membuat dirinya menjadi angkuh dan jatuh pada kesombongan rohani. Frasa, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu," yang merupakan isi doa Hizkia, menunjukkan bahwa ia seakan-akan menuntut imbalan atas segala kesalehan hidupnya. Hizkia menganggap dirinya layak disembuhkan dari sakitnya, bahkan layak juga mendapat tambahan umur 15 tahun karena ia sudah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati. Ia juga menganggap kemenangan demi kemenangan dalam peperangan dengan mengalahkan Filistin dan Asyur sebagai sesuatu yang sudah semestinya karena kehidupannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia merasa layak menerima segala kebaikan Allah, sehingga kemudian merasa tidak perlu lagi berterima kasih kepada Allah. Inilah dosa kesombongan rohani. Hizkia berubah menjadi angkuh, dan hal ini nampak jelas dari sikap pamernya atas segala kesuksesan yang berhasil dicapainya. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkan nyala kepada mereka segenap gedung harta bendanya,
emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 dan 13. Sikap pamer kesuksesan dari Hizkia kepada para tamunya yang merupakan utusan dari negeri Babel ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hal itu jelas menunjukkan keangkuhan Hizkia yang menganggap bahwa segala kesuksesan yang berlimpah di seluruh daerah kekuasaannya adalah karena segala usahanya dan bukan karena anugerah dari Tuhan. Hizkia jatuh dalam dosa kesombongan rohani. Hizkia menjadi angkuh dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Itulah sebabnya Tuhan menimpakan murkanya dan melalui Yesaya menyampaikan nubuat penghukumannya atas Hizkia dan keturunannya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 16 sampai 18. Ingatlah dan waspadalah. Karena sama seperti Hizkia, setiap kita bisa saja jatuh dalam dosa kesombongan rohani. Kita merasa diri kita baik, bahkan saleh, sehingga kemudian menganggap bahwa segala kesuksesan yang berhasil kita raih merupakan sesuatu yang sudah semestinya sebagai imbalan dari kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kita menjadi angkuh dan merasa tidak perlu lagi berterima kasih kepada Allah atas segala kebaikannya. Karena hal itu sudah semestinya. Sahabat-sahabat Kristus, Allah tidak memiliki kewajiban untuk memberkati kita karena kesalehan hidup kita. Karena sejatinya Ia adalah Allah. Allah yang berotoritas, Allah yang independen, Allah yang memiliki kehendaknya sendiri yang tidak terselami dan tidak terintervensi. Sehingga Ia sama sekali tidak terikat oleh kesalehan hidup kita. Jadi, segala kesuksesan yang berhasil kita raih bukanlah merupakan imbalan atas kesalahan hidup kita. Seakan-akan hal itu merupakan usaha kita semata. Melainkan karena anugerah Allah. Oleh karena itu, mari kita mengawali tahun yang baru ini dengan terlebih dulu mengucap syukur kepada Allah atas segala kebaikan yang dianugerahkannya kepada kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang